ku bawa kepadamu nyanyian syukurku sebagai dupa yang harum menyenangkanmu. Ku rindu datang kepadamu dan bersujud di hadapanmu. Engkaulah Yesus, sahabatku, kau selalu beri kelegaan padaku. Ku bawa kepadamu nyanyian syukurku sebagai dupa yang harum menyenangkanmu. Ku bawa kepadamu nyanyian syukurku sebagai dupa yang harum menyenangkanmu. Ku rindu datang kepadamu dan bersujud di hadapanmu. Engkaulah Yesus, sahabatku, kau selalu beri kelegaan. Ku rindu datang kepadamu dan bersujud di hadapanmu. Engkaulah Yesus, sahabatku, kau selalu beri kelegaan padaku. Semua letih lesu, beban beratku kau angkat, kau ganti dengan sukacitamu. Ku rindu datang kepadamu dan bersujud di hadapanmu. Engkaulah Yesus, sahabatku, kau selalu beri kelegaan padaku. Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom.
Segala pujian dan syukur hanya bagimu Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang kau perbuat dalam kehidupan kami. Kalau kami masih ada sampai saat ini, kami menikmati begitu besar kesetiaan-Mu, begitu besar kebaikan-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus. Dan biarlah di siang hari ini kami mau bawa ucapan syukur kami sebagai persembahan kami Tuhan. Biar Engkau Tuhan yang diagungkan, biar Engkau Tuhan yang dimuliakan. Ini setiap kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Yesus. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau
berkuasa. Boleh mengangkat tangannya. Amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan kita. Haleluya.
lebih meriah untuk Tuhan kita yang tak tertandingi. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Jangan bilang katakan. Tak ada yang setara denganmu. Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Oh, tak ada. Kerajaannya yang terbesar akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Mari umat pemenang katakan. Tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu Amin. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Hei. Mari bersama kita mau tepuk tangan di atas kepala. Musik memuji Tuhan. sungguh tak tertandingi. Amin. Tak ada yang setara denganmu. Karena Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu tegak. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu tegak. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap pengorbanan-Mu Tuhan. Dan biarlah kami mau terus datang untuk menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus.
undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Bapak Ibu Saudara, saatnya kita kembali mengingat pengorbanan Tuhan di kayu salib buat saya dan saudara. Yang perlu kita sadari adalah kalau kita ada hari ini, sebagaimana kita ada, itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Itu hanya karena pengorbanan Tuhan di kayu salib. Oleh sebab itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur akan kasih setianya. Apapun keadaan Bapak Ibu Saudara hari ini, tetaplah bersyukur. Kita bersyukur punya Tuhan yang setia. Dia Allah yang selalu sabar menerima kita apa adanya. Bahkan di tengah-tengah kesalahan, kekurangan dosa manusia, Dia rela menanggung segala sesuatunya di kayu salib. Bukan karena kuat gagahnya kita, bukan karena hebatnya saya dan saudara. Kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Oleh sebab itu mari kita kembali terus mengingat akan kasih kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk membereskan hal-hal yang mungkin kita lakukan sengaja atau tidak sengaja di hadapan Tuhan. Kita menyakiti Tuhan. Mari kita ambil waktu sejenak, kita berdamai di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa disembunyikan di hadapan Tuhan. Supaya di saat kita duduk sehidangan dengan Tuhan menikmati perjamuan kudus, kita layak berdamai Bapak Ibu Saudara. Akui segala kekurangan, kelemahan dan dosa-dosa kita. Terbuka di hadapannya. Dia Allah yang pengampun. Datang dengan keterbukaan kita akan diampuni Tuhan. Atau mungkin dalam seminggu berjalan, bahkan hari ini kita tanpa disadari kita ada konflik dengan pasangan kita, dengan orang tua kita, dengan anak-anak kita, atau rekan-rekan sekitar kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita saling mengampuni satu sama lain. Karena pengampunan terjadi dalam kehidupan kita di saat kita mau belajar mau mengampuni orang lain. Tidak ada yang sempurna Bapak Ibu Saudara. Orang tua kita tidak sempurna, pasangan kita tidak sempurna, begitu juga anak-anak kita. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Dan oleh karena kasih-Nya yang sempurna, kita bisa menerima dan bisa mengampuni satu sama lain. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami sudah siap menerima roti dan anggur yang adalah lambang tubuh dan darah Kristus. Kami percaya Engkau sudah melayakan kami. Engkau sudah menguduskan kami. Dan hamba berdoa agar berkat-Mu yang sempurna turun atas roti dan anggur yang akan kami pakai di dalam nama Yesus. Bahkan urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengangkat roti yang di tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Sambil terus mengingat pengorbanan Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita fokus kepada Tuhan. Tubuhnya dihancurkan. Dikatakan wajahnya tidak serupa dengan manusia lagi. Begitu penderitaan yang begitu luar biasa yang ditanggung Tuhan, yang seharusnya ditanggung oleh saya dan saudara Bapak Ibu Saudara. Bukankah kita sama-sama mengimani bahwa roti yang di tangan kita ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti yang adalah lambang tubuh Kristus dengan iman dan ucapan syukur. Kita menyiapkan anggur yang adalah lambang darah Kristus.
Kembali sama-sama kita mengangkat anggur yang adalah lambang darah Kristus tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Sambil terus kita mengingatkan pengorbanannya. Darahnya tercurah sampai tetes penghabisan Bapak Ibu Saudara. Dan bukankah kita juga mengimani bahwa anggur yang dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum anggur yang adalah lambang darah Kristus dengan iman dan ucapan syukur. Sama-sama kita menyembah Tuhan. Angkat suaramu Bapak Ibu Saudara. Sembah Dia, puji Dia. Biar dari mulut kita memuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur karena kasih setianya. Kita bersyukur karena pengorbanannya Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kita yang tidak layak dilayakkan. Kita bersyukur kita mengalami berkat Tuhan. Kita mengalami mujizat Tuhan. Kita diberi kesempatan untuk bersama-sama dengan Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang luar biasa, karena kasih setiamu yang ajaib. Kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Engkau. Terus muliakan nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang dapat kita berikan yang terbaik selain ucapan syukur dan terima kasih di hadapan Tuhan. Bersyukur buat kehidupanmu. Bersyukur buat keadaanmu hari ini Bapak Ibu Saudara. Bahkan di tengah-tengah penderitaan pergumalanmu Tuhan selalu setia. Dia selalu menyertai Bapak Ibu Saudara, memberikan kekuatan, penghiburan. Oh, haleluya, haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung. Bagi Engkau Tuhan, Engkau sudah mati di kayu salib bagi kami. Kekuatan Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan segala perkara. Dengan iman nyanyikan Bapak Ibu Saudara. Tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat pengorbananmu. Kami percaya hari ini terjadi kelepasan, kebebasan, mujizat terjadi, pemulihan. Dan kami bersyukur keselamatan yang kekal sudah menjadi bagian kami. Di dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Bolehkah beri kemuliaan untuk Tuhan? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara tetap berdiri. Saya akan menyampaikan pengumuman, tetapi sebelumnya tentu seperti biasa kita akan family time. Nah, saya sedikit jelaskan ya mengenai family time. Kenapa sih kita melakukan family time? Karena family time itu adalah
momen di mana kita bisa saling kenal, saling sapa satu sama lain. Tujuannya bukan cuma sekedar hai apa kabar, paling tidak kita terjadi sebuah komunikasi. Nah, hal yang terpenting di dalam membangun hubungan adalah komunikasi. Nah, nanti akan ada pertanyaan yang saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara untuk ditanyakan. Cari satu orang aja, jadi jangan keliling. Nggak sempet kalau 1 menit. Satu orang aja lalu tanya. Nanti pertanyaannya adalah, hari ini kamu mau makan di mana? Ya, siapa tahu berkembang sampai di, kamu mau ikut nggak? Nah kan puji Tuhan. Toh, itu hanya contoh. Tapi paling tidak kita membukanya dengan hari ini mau makan di mana. Nah kalau udah kenal nggak usah kenalan langsung tanya. Yang belum kenal tentunya kenalan dulu. Ya, jadi nggak usah semuanya, cari satu orang aja supaya ngomongnya bisa lebih jelas dan lebih detail. Dipersilakan dari sekarang. Terima kasih untuk kerjasamanya. Selama mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Senang bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu Saudara. Dan apabila Bapak Ibu Saudara belum ada gereja lokal, belum tertanam di sebuah pengembalaan tetap, minggu depan Bapak Ibu Saudara kalau ada kesempatan kami terus mengundang supaya kita bisa bersama-sama beribadah di tempat ini. Dan apabila Bapak Ibu Saudara butuh untuk dilayani, didoakan, Bapak Ibu Saudara bisa berjumpa dengan hamba-hamba Tuhan yang di depan. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara rindu untuk mengenal GBI Gilgal, kami juga siap untuk melayani. Dan Bapak Ibu Saudara, kita akan menyaksikan kegiatan kita minggu berjalan di hari Sabtu di mana kita mengadakan New Life. Mungkin hari-hari ini tanpa kita sadari Bapak Ibu Saudara, iblis sudah curi banyak hal dalam kehidupan kita. Pada saat roh yang sudah mati itu menerima Yesus, maka rohnya kembali hidup. Oke, bolehkah tepuk tangan untuk Tuhan? Kita bersyukur ada banyak jiwa yang bisa mengalami Tuhan secara pribadi. Dan Bapak Ibu Saudara, informasi selanjutnya adalah akan diadakan membership class jam 7 malam di lantai 2. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang belum pernah mengikuti jemaat boleh hadir jam 7 malam di lantai 2. Dan diinformasikan kembali bahwa Bapak Ibu Saudara yang tergerak dan mau mengembalikan perpuluhan atau persembahan, Bapak Ibu Saudara bisa transfer atau bisa scan barcode yang ada. Atau Bapak Ibu Saudara mau menggunakan amplop-amplop yang ada, semuanya sudah disediakan di kursi tempat duduk Bapak Ibu Saudara. Dan tanpa berlama-lama Bapak Ibu Saudara, bolehkah saya undang berdiri? Hari ini kita akan dilayani oleh hamba Tuhan, bolehkah beri tepuk tangan untuk Tuhan? Bapak Pendeta Edi Wanjoyo. Ya, kita tetap berdiri, mari berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami boleh merasakan hadirat-Mu ada di tempat ini. Lewat pujian penyembahan yang naik bagaikan dupa yang harum. Menyenangkan hati Tuhan. Nanti saatnya kami buka hati kami untuk firman-Mu. Berbicara bagi kami Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami tolak setiap intervensi kuasa gelap. Roh jahat iblis akan mencuri benih firman Allah. Kami tolak, kami hancurkan. Dan kami minta kuasa Roh Kudus bekerja mengambil alih. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, luar biasa.
Saya percaya kita semua hari ini boleh ada di rumah Tuhan karena kita rindu lawatan dan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, perjalanan kerohanian kita bisa bertumbuh dewasa, mengalami kuasa, mujizat, dan hal-hal yang luar biasa. Itu semua ditentukan apakah kita hidup berjalan dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi dengan kata lain, kalau kita hidup berjalan dipimpin oleh Roh Kudus, maka engkau akan menjadi orang Kristen yang bisa dewasa rohani, mengalami hal-hal yang luar biasa, bahkan bisa menikmati janji-janji Tuhan. Cuma persoalannya Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang menamakan diri Kristen. Saya suka sekali kalau Pak Stephen bilang Kristen, itu seneng banget. Orang menamakan diri Kristen, tapi hidupnya tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh keakuan dan kedagingannya. Sehingga minta maaf, saudara dan saya tidak akan bisa mengalami perkara-perkara ilahi. Karena saudara dipimpin oleh kedagingan kita. Tapi kalau kita dipimpin oleh Roh Allah, kita akan menikmati hal-hal yang luar biasa, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Kita baca Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah atau Roh Kudus adalah berarti kalau nggak dipimpin Roh Allah, anak siapa? Anak tetangga. Ini penting, coba hayati benar-benar. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Coba renungkan, hidup kita dipimpin oleh Roh Allah atau hidup kita dipimpin oleh keakuan kita, kedagingan kita. Saya baca selanjutnya, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh Allah bersatu, manunggal dengan roh kita, akan membuat kesaksian-kesaksian yang luar biasa bahwa kita adalah anak Allah. Perhatikan ayat 17. Bahwa jika kita adalah anak, maka kita juga adalah apa saudara? Katakan ahli waris. Ahli waris maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ayat ini sangat luar biasa. Kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Allah, saudara dan saya adalah anak Allah. Dan kalau kita adalah anak Allah, maka saudara adalah ahli waris yang berhak menerima janji-janji Allah. Bahkan tadi ayat yang terakhir, hidupmu akan dipermuliakan oleh Tuhan. Sekali lagi coba cek diri kita. Apakah hidup kita sudah dipimpin oleh Roh Allah? Maka tema saya tadi berjalan dalam roh. Tema saya adalah berjalan dalam roh. Artinya berjalan dipimpin oleh Roh Allah dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku, apa sih yang dimaksud berjalan dalam roh? Berjalan dalam roh artinya hidup kita berjalan dalam Roh Kudus, itu berjalan dikontrol oleh Roh Kudus. Hidup dan perjalanan kita ini dikontrol oleh Roh Kudus. Itu artinya hidup kita dipimpin. Roh Kudus mengontrol hidup kita untuk memimpin kita pada perjalanan hidup yang benar. Contoh paling mudah. Pada saat saudara dan saya mau melakukan hal yang tidak baik, Roh Kudus bicara tidak? Ini ditanya. Roh Kudus bicara tidak? Dia akan berkata, Pak Stephen jangan. Pak Stephen ada dua, ada sana, ada sini nih.
Roh Kudus berkata, jangan anakku. Pertanyaannya, saudara ikut yang mana? Di lain pihak Roh Kudus berkata jangan. Tapi di lain pihak dagingmu berkata, enak no. Nikmat no. Wow. Wow. Lalu kita mulai hitung-hitungan. Daging, roh. Emangnya petak umpet main. Tapi kita harus mengambil keputusan. Aku mau berjalan dipimpin oleh roh. Nah, untuk saudara dan saya bisa dipimpin oleh roh, ada hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, saudara harus dengan tegas berani menyalipkan keinginan daging. Katakan menyalipkan. Tapi bukan menyalipkan Yesus kedua kali. Tapi yang kita salibkan dalam diri kita adalah kedagingan kita. Galatia pasal yang kelima, ayat 24 dan 25. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, siapa yang menjadi milik Kristus Yesus boleh angkat tangan tinggi-tinggi, jangan setengah tiang. Semua angkat tangan, gak ada yang berani gak angkat tangan. Ayat ini berkata, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah, katakan telah. Ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh. Selama kedaginganmu yang memimpin engkau, Roh Kudus tidak akan bekerja. Roh Kudus tidak akan memberikan satu tuntunan dalam diri kita. Tapi kalau engkau mematikan keinginan daging, salibkan keinginan daging, maka saudara dan saya akan bisa dipimpin oleh roh Allah. Amin Bapak Ibu. Roh daging, kedagingan dengan Roh Kudus kadangkala ada di dalam diri kita. Mau ikut keinginan daging atau mau ikut keinginan roh. Saya tidak mau ambil contoh yang lain. Suatu saat saya diundang khotbah di Ujung Pandang, Makassar. Saya diberi hotel di Jalan Gunung Sahari. Hotelnya enak. Sebelum kira-kira jam 10, jam 11, pendeta dengan majelis gereja ngobrol sama saya. Kira-kira setengah 12 mereka pulang. Saya sudah ganti pakai celana pendek. Tiba-tiba jam 1, kamar hotel saya diketuk. Wih, dalam hati saya, aduh pendeta balik ulang ini. Apa ada yang ketinggalan? Saya ganti pakai celana panjang ulang. Gak enak mau terima pendeta pakai celana pendek. Saya buka pintu. Bukan pendeta. Bukan majelis. Kuntilanak. Rambutnya panjang. Waduh, putih. Lalu dia sandar di pintu. Sendirian om. Wih, dalam hati, kenapa dia tahu kita sendiri ya? Ini cuma asumsi. Mungkin kerjasama dengan resepsionis. Mana kamar-kamar yang sendiri. Karena saya shock. Muka saya mungkin pucat waktu itu. Shock, saya diem aja. Ternyata bagi mereka diem itu iya. Waktu saya diam, tiba-tiba dia mau masuk, Bapak Ibu, dia mau masuk. Tangan saya secara refleks, tangan saya berkata, stop. Boleh tanya, kira-kira kedagingannya Pak Edi ada tidak? Bohong kalau bilang tidak ada. Pendeta juga punya kedagingan. Cuma bedanya mau disalibkan atau tidak.
Saya bilang, stop. Saya memang sendiri, tapi saya pendeta. Mau saya doakan supaya kamu bertobat? Langsung saya todong, mau saya doakan supaya kamu, aduh om salah alamat. Saudara bohong kalau pendeta tidak ada keinginan daging. Bedanya, apakah keinginan daging kita salibkan atau mau ikut keinginan roh? Haleluya. Jangan diundi. Kuntilanak nyanda. Tapi tegas, aku tidak mau. Ikuti keinginan roh yang memimpin diri kita. Bohonglah kalau bilang tidak ada keinginan daging Pak Edi Wanjoyo. Saya ada istri saya. Satu saya berkata, mau saya doakan. Dia ngicir. Ya, salah alamat om. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, selama kau dipimpin oleh keinginan dagingmu, roh tidak akan berfungsi. Roh tidak akan bekerja. Ini penting sekali Bapak Ibu Saudaraku. Mari saudara dan saya. Bagaimana hidup kita dipimpin oleh roh. Matikan keinginan dagingmu. Salibkan keinginan dagingmu. Mari tanganmu diangkat. Tepuk tetanggamu. Salibkan daging. Wow. Haleluya. Haleluya. Mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Oh, jemaat Gilgal, Pak Stefan mau menyalibkan daging semua. Maka mau dipimpin oleh roh Allah. Wah. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan kalau kita mau hidup kita dipimpin oleh roh Allah? Jangan mendukakan roh Allah. Roh Allah memimpin diri kita, tapi seringkali kita ada perempatan. Roh Kudus bilang, Edi ke kanan. Ini mau, kita mau terus. Di sana ada yang sedap. Boleh mabok, boleh judi, boleh macam-macam. Tapi Roh Kudus bilang ke kanan. Lalu kita terus saja. Saya sedang mendukakan. Roh Kudus bicara sama kita. Waktu kita mau berbuat sesuatu yang salah. Roh Kudus bicara enggak? Tapi seringkali kita melawan. Roh Kudus itu bagaikan alarm yang memimpin diri kita. Begitu kita mau melakukan yang salah, alarmnya bunyi. Toet, toet, toet. Tapi seringkali kita matikan tuh alarm. Ceklek. Lalu kita berjalan sesuai dengan kemauan sendiri. Tapi nyanyinya, ku tak dapat jalan sendiri. Nyanyi ku tak mau dapat jalan sendiri, begitu Roh Kudus pimpin nggak mau. Maunya jalan sendiri. Itu kita sedang mendukakan Roh Kudus. Amin. Kita baca Efesus. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian juga segala kejahatan. Buang. Jangan sampai mendukakan Roh Kudus gara-gara itu. Karena Roh Kudus memimpin kita. Roh Kudus berkata, ampuni. Ampuni. Alkitab bilang, Bradley. Dia yang menyakiti kita. Padahal Roh Kudus bilang mengampuni. Maka kau sedang mendukakan Roh Kudus. Harusnya kita taat pada pimpinan Roh Kudus. Tahukah Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus yang ditempatkan Tuhan di dalam diri kita itu diingininya dengan cemburu. Kalau kata diingininya dengan cemburu artinya roh Allah itu bisa diambil. Karena diingininya. Mari kita baca saja. Yakobus pasal 4. Ayat 5. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata roh, huruf besar,
Roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya, nyanyi huruf besar, diingininya dengan apa? Jadi suatu saat roh Allah bisa diambil. Kalau kita terus mendukakan roh Allah bisa undur dari hidup saudara. Kalau saudara tidak ada Roh Kudus dalam hidup kita, maka hidupmu, saya jamin, akan masuk di got, akan melakukan perkara-perkara kedaginganmu yang akan membawa kepada kebinasaan. Mari kita belajar jangan mendukakan Roh Kudus Allah dalam diri kita. Belajar punya kepekaan terhadap pimpinan roh. Saya sering kali, saudaraku, saya pernah dapat amplop, baru terima, saya ingat sekali amplopnya warnanya merah muda. Rupanya ibu yang memberi ini cinta warna pink. Waktu kasih amplop, saya raba-raba tebel. Saya taruh di kantong. Setelah itu, tiba-tiba lagi duduk, Roh Kudus bilang, bukan untuk kamu itu. Bukan untuk kamu. Saya bilang, untuk siapa Tuhan? Orang baru kasih Pak kita. Saya menginginkan uang itu. Tapi tiba-tiba ada salah satu PKS datang kepada saya begini, Pak Edi, ada satu jemaat yang sakit. Dia pingin ikut perjamuan kudus, boleh enggak? Pak Edi perjamuan kudus di rumah orang tersebut. Oh boleh. Waktu saya bilang boleh, PKS-nya keluar, Tuhan bilang uang untuk dia. Untuk orang yang akan kita kunjungi. Oh iya Tuhan, uangnya kasih sama istri saya. Tolong nanti kalau kita kunjungan pimpin perjamuan kudus, uangnya kasih sama. Istri saya mau buka. Saya bilang jangan dibuka. Kalau dibuka engkau mengingini. Bisa-bisa cuma separuh yang dikasih. Kan manusia begitu ya saudara. Itu umpama nih, ya amplopnya 1 juta. 500 Jo. Padahal Tuhan bilang suruh kasih prima. Saya bilang jangan dibuka, kasih Jo. Dan waktu itu kami bikin perjamuan, lalu uang itu diberikan. Saudara tahu, ibu ini berkata, kita mau masak nasi nintau, beras enggak ada. Saya menangis. Coba kalau saya nggak peka pimpinan Roh Kudus, kasihan orang mau makan apa. Halo, berapa banyak Roh Kudus memimpin hidupmu, tapi engkau ceklek, kayak alarm diceklek. Kasih mati Jo, bikin ribut Jo. Tapi engkau tidak mau dipimpin Roh Kudus. Padahal di balik pimpinan Roh Kudus ada hal-hal yang luar biasa. Amin. Sekarang saya masuk dampak orang yang hidup dan berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Dampak kita hidup dan berjalan dalam Roh Kudus yang pertama. Waktu engkau dipimpin oleh Roh Allah, pasti dalam hidupmu akan menghasilkan buah roh. Buah roh tidak akan muncul kalau engkau tidak taat pada pimpinan Roh Kudus. Sekalipun engkau sudah dipenuhi Roh Kudus, engkau tidak akan mengeluarkan buah roh kalau engkau tidak taat kepada pimpinan Roh Kudus. Buah roh itu berbicara tentang karakter ilahi. Kita baca saja Galatia pasal yang kelima, ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih. Tadinya tidak ada kasih, sekarang sudah punya kasih. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran. Akhirnya kita jadi sabar, tidak tidak emosian. Sabar, ya. Kemurahan, yang tadinya kongcu duduk, pelit-lit, sekarang kemurahannya ada. Murah hati.
ada kebaikan, ada kesetiaan, kelemah lembutan. Lemah lembut bukan lemah gemulai. Ada orang lemah gemulai, tapi enggak lemah lembut. Apa kabar? Luar biasa. Tapi suruh mengampuni, berentil. Itu bukan lemah lembut. Lemah lembut adalah sikap hati yang mau taat. Kalau suruh ngampuni, ngampuni, itu lemah lembut. Kalau suruh memberi, memberi, itu lemah lembut. Amin, Bapak Ibu. Ini penting sekali Bapak Ibu. Ada orang kalau berjalan lemah gemulai. Tapi suruh ngampuni, berhentilah. Dia yang bikin sakit hati Pak kita. Itu lemah hati yang keras, bukan lemah lembut. Saya orang yang tegas. Saya orang yang keras di dalam rumah. Tapi hati saya tidak bisa mampu menahan kalau ada orang minta ampun, minta belas kasihan. Anak saya saja kalau saya salah, saya tegas. Tapi kalau anak saya bilang, Pak, udah minta maaf. Pak, Gloria minta maaf. So, nggak tahan, peluk. Tapi berapa banyak kita tidak punya sikap hati yang lemah lembut. Kekerasan, kejahatan dilawan dengan kejahatan. Harusnya kejahatan dilawan dengan apa? Kebaikan. Itu hati yang lemah lembut. Nah ini penting sekali. Kelemah lembutan, penguasaan diri, ada kontrol. Ada penguasaan diri, tidak emosional. Marah tapi bisa dikontrol. Saudara, kelemah lembutan penguasaan diri tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini penting sekali Bapak Ibu Saudaraku, mari saudara dan saya menjadi orang yang memiliki buah roh dalam hidup kita. Yang kedua, orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah orang yang mampu mentaati kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus memimpin dan mentaati kebenaran firman Allah. Yohanes pasal 16 ayat 13, tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Roh Kudus akan memimpin kamu ke dalam seluruh, katakan seluruh kebenaran. Orang yang dipimpin Roh Kudus, maka kebenaran akan dibukakan dalam hidupmu. Engkau akan dipimpin untuk hidup dalam kebenaran. Hebat banget. Itulah orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Tapi orang yang tidak dipimpin oleh Roh Allah, sekalipun dia tahu kebenaran, dia tidak mau hidup dalam kebenaran. Jadi betapa penting kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Bahkan Roh Kudus akan mengingatkan segala sesuatu yang pernah engkau dengar. Mungkin kita lupa ayatnya di mana, tapi saya pernah dengar ayat ini. Kita baca Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan padamu. Roh Kudus kadang-kadang mengingatkan kita. Terus firman Tuhan bilang begini-begini. Oh iya, saya ingat ada firman Tuhan yang bilang begitu. Itu Roh Kudus. Bahkan Roh Kudus akan membawa saudara memiliki roh ketaatan. Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat 27, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku. Hebat Roh Kudus, kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Dia akan membuat saudara memiliki hati yang taat. Katakan hati yang taat. Kalau engkau mau dipimpin oleh Roh. Yang ketiga, orang yang dipimpin Roh Allah, dia suka berdoa dan suka beribadah. Ibadah nggak perlu didorong-dorong. Berdoa nggak perlu dorang tola-tola.
Tapi ada banyak orang, begitu hari family cell, hari komsel, ya sok komsel lagi. Ya hari Selasa pemuritan lagi. Ya Jumat ibadah doa lagi. Ya seminggu. Saudara, 2-3 hari yang lalu kalau nggak salah, minggu lalu, saya hari Sabtu tapi saya sudah bikin renungan dan ditulis selamat hari Minggu. Saya sudah kirim. Setelah saya kirim, ternyata KTH baru hari Sabtu. Saya sudah siap-siap mau ke gereja. Lalu ada orang kasih ingat, Pak ini hari Sabtu. Oh iya, karena saya rasa pingin sekali cepat-cepat hari Minggu. Halo, anak Roh Kudus memimpin untuk kita berdoa, untuk beribadah. Jangan persis hari sel, hari komsel, ya komsel lagi. Rasa-rasa berat untuk ibadah. Berarti saudara tidak dipimpin oleh roh, nggak tahu dipimpin oleh apa. Alkitab berkata Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala melayani Tuhan. Oh, rohmu menyala-nyala untuk ibadah, untuk doa. Roh Kudus itu juga yang memimpin untuk engkau bisa beribadah di dalam roh dan kebenaran. Saudara, saya tadi semangat sekali. Nyanyi, mau semangat sekali. Walaupun secara fisik saya capek banget. Kemarin New Life, saya sama Pak Stephen dari pagi sampai sore. Sore selesai, saya tadinya mau pulang, nggak jadi karena tanggung. Nah, jam 7 saya harus KKR di Pineleng. Jadi saya tunggu di gereja, langsung berangkat ke Pineleng. Ternyata molor juga mahasiswa KKR di sana. Pulang jam 10 di rumah. Waduh, nyetir mobil aja rasanya lama sekali dia ke Maumbi. Mandi langsung. Tapi mari saudara punya hati yang menyala-nyala. Yohanes 4 ayat berkata ayat 23, tetapi saatnya akan datang, sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan apa? Kebenaran. Jadi Roh Kudus akan memimpin saudara untuk doa, untuk beribadah. Yang keempat, yang terakhir. Roh Kudus akan memimpin saudara untuk melayani dan bersaksi. Pak Pendeta, saya kan bukan pelayan Tuhan, bukan hamba Tuhan, bukan pendeta. Saudara melayani bukan harus jadi pendeta. Saudara bersaksi di kantor saja, hidup saya diubahkan, saya dipulihkan oleh Tuhan. Engkau sedang melayani Tuhan itu. Amin, saudara. Bukan harus jadi pendeta. Engkau menampilkan perbuatan yang baik, menjadi suratan yang terbuka untuk orang. Engkau sedang melayani Tuhan. Itu harusnya gitu. Kita sedang melayani Tuhan. Supaya saudara dan saya bisa melayani kemanapun kita pergi dan dimanapun kita berada. Kuasa untuk bisa bersaksi. Karena Roh Kudus diberikan kepada saudara untuk saudara menjadi apa? Saksi. Kisah para Rasul. Pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, sampai ke ujung bumi. Yerusalem, lingkungan kita dulu, bahkan sampai ke ujung bumi. Jangan saudara berkata, Tuhan utus aku ke ujung bumi. Tapi di rumah engkau tidak melayani. Di rumah engkau tidak bersaksi. Di tempat kerja engkau tidak bersaksi. Bagaimana saudara sampai ke ujung bumi bersaksi. Mari hidupmu dipimpin oleh Roh Allah. Yang terakhir, kalau saudara sudah hidup di dalam roh, hati-hati. Jangan sampai diakhiri dengan kedagingan.
sehingga semuanya menjadi sia-sia. Kalau kita sudah dimulai dengan roh, jangan diakhiri dengan kedagingan, sehingga semua menjadi sia-sia. Galatia pasal 3 ayat 1-4. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripadamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Ayat 4-nya baca sama-sama. 2, 3. Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan. Percuma kita. Menjadi sia-sia semua. Hidup yang diberkati, menikmati janji Tuhan, habis sama sekali. Sia-sia. Karena sudah kita diawali dengan roh. Tapi diakhiri dengan apa? Daging. Mari katakan kepada dirimu, aku mau dipimpin oleh roh Allah. Aku mau dipimpin oleh roh. Saya undang kita semua. Peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari. Setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri. Jalan sendiri. Tanpa bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti. Mari angkat tanganmu, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari Tuhan, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri. Jalan sendiri tanpa Roh-Mu Tuhan. Rata kalabasikira dan apa-apa. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti. Katakan kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Yes Tuhan, ku beri syukur. Ku beri syukur dalam simponi indah. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Bapak Ibu, mari kita terbuka sama Tuhan. Seringkali kita melawan pimpinan Roh Kudus. Seringkali kita mendukakan pimpinan Roh Kudus dalam hidup ini. Minta ampun sama Tuhan. Berjanjilah di hadapan Tuhan untuk taat kepada pimpinan Roh Allah. Mari taruh tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa. Ampuni kami Bapa. Kami seringkali melawan. Seringkali kami tidak taat kepada pimpinan-Mu Roh Kudus dalam hidup kami. Sehingga kami salah. Sehingga kami mengambil keputusan yang salah, bahkan berjalan di jalan yang salah.
Sehingga kami tidak bisa menikmati janji-janji Tuhan. Sehingga kami tidak bisa menikmati perkara-perkara yang spektakuler dari Roh Kudus. Ampuni kami Tuhan. Tapi hari ini kami mau berjanji untuk kami mau taat kepada pimpinan Roh Kudus. Berikan kami kepekaan Tuhan terhadap pimpinan Roh Allah dalam hidup kami. Berikan kami kepekaan ya Roh Kudus. Untuk kami peka berjalan dengan Roh Kudus. Sehingga kami bisa menikmati berkat Tuhan. Menikmati janji-janji Tuhan. Menikmati perkara-perkara ilahi. Kami terima dengan iman hidup kami dipulihkan. Dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, haleluya, haleluya. Yang percaya, yang dihuda dipulihkan sama-sama katakan. Amin, mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing our praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu. Kami percaya semuanya dilawat Tuhan. Dan kami bersyukur buat firman-Mu yang terus mengingatkan kami. Agar kami memiliki hidup yang mau dipimpin oleh Roh. Dipimpin oleh Roh Kudus sehingga kami bisa menghasilkan buah roh dalam kehidupan kami. Dan kehidupan kami memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu Bapak Pendeta Edi Wanjoyo yang sudah menjadi saluran berkat. Kami percaya pemakaian dan penyertaan Tuhan semakin luar biasa dan keluarganya juga semakin diberkati Tuhan. Kami berdoa buat jemaat-Mu Tuhan yang sudah mengembalikan perpuluhan, yang sudah memberi persembahan. Kami percaya perlindungan Tuhan juga terus menjadi bagian mereka. Tuhan semakin berkati pekerjaan usaha mereka sehingga mereka memberkati dimanapun mereka berada. Bapak Ibu Saudara, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaan dan usahamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah segala sesuatu yang dikerjakan sesuai kehendak Tuhan dan percayalah pasti dibuatnya berhasil. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan kita yang selalu menyertai. Dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus, Dia akan selalu menghibur, menolong, bahkan membela Bapak Ibu Saudara siang hari. Sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.